In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat dalam sehat maupun sakit, untung maupun malang, suka maupun duka, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu boleh belajar dari Putramu Yesus Kristus yang dengan penuh semangat dalam kerendahan hati dan syukur bertekad untuk terus melaksanakan ketaatannya kepadamu. Yesus Kristus Putramu bertekad melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Itu berarti tekad bulat untuk menyambut kesengsaraan dan penderitaan, bahkan kematian di kayu salib, demi menggenapi karya penebusan sebagai sejarah dan rancangan keselamatanmu bagi umat manusia. Semoga kami memiliki tekad yang sama di dalam kesatuan dan doa kami kepadamu dalam Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menampilkan Yesus yang memiliki tekad bulat menuju Yerusalem. Dalam kitab suci, kalau dikatakan Yesus berangkat menuju Yerusalem, itu punya makna khusus. Di Yerusalemlah Yesus ditolak, menderita sengsara, disalibkan, dan wafat, serta dimakamkan. Inilah tekad menggenapi karya penebusan itu. Yang menarik adalah bahwa perjalanan menuju Yerusalem disebutkan dalam Injil pada hari ini akan melewati daerah orang-orang Samaria, dan orang-orang Samaria menolak karena mereka tahu Yesus akan pergi ke Yerusalem.
adalah latar belakang sejarah konflik antara orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi dalam konteks ini, sehingga mereka menolak untuk dilewati oleh Yesus. Dan kita tahu reaksi penolakan itu adalah amarah. Yakobus dan Yohanes yang dikenal sebagai putra-putra guntur meledak-ledak. Mereka marah dan mengatakan, "Izinkan kami, Tuhan, menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka," orang-orang Samaria itu. Dan Yesus mengatakan, "Tidak, Kristus ingin mendamaikan siapapun juga, bahkan yang berkonflik sekalipun diperdamaikan, bukan dengan cara membinasakan." Yesus datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk menebus, untuk menyelamatkan. Persis itulah makna perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Yerusalem menjadi tempat untuk penggenapan karya penebusan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus sendiri. Tanda kasih Allah yang begitu besar untuk umat manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita berjalan bersama Yesus menuju Yerusalem, tempat kita akan mengalami penggenapan karya keselamatan, kota yang membawa shalom, damai sejahtera, meskipun harus dilalui dengan rasa tidak enak, tidak nyaman, sakit, penyakit, penderitaan, bahkan kematian. Bersama Yesus, kita menuju perdamaian, shalom, pemulihan, bukan penghancuran, apalagi membinasakan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu salah satu makna yang bisa kita renungkan dari Injil pada hari ini. Dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa menerapkan pesan Injil ini. Satu, ketika kita bisa tetap tekun setia dalam sehat maupun sakit, untung maupun malang, suka maupun duka, mengemban tugas perutusan dan pelayanan kita, tidak menyerah karena keadaan yang tidak mudah. Ibaratnya kita setia berjalan bersama Yesus menuju Yerusalem, memanggul salib kita, wafat dan bangkit bersama Kristus. Yang kedua, kita dipanggil untuk terus menjadi tanda damai sejahtera, juga dalam situasi-situasi yang tidak nyaman. Mungkin ada konflik, ada permusuhan. Kita dipanggil untuk mendamaikan, memulihkan, bukan membinasakan. Dan yang terakhir, mari kita persembahkan hati kita sendiri agar diubah oleh Yesus menjadi hati yang membawa damai dalam kehidupan bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Papa Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.